Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 337. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Bisakah kamu menolak? Ariel berkata sambil tersenyum. Kenapa kamu tidak bisa menolak? Jangan pergi. Kaori cemberut. Melihat Kaori cemberut, Ariel tanpa sadar menjilat bibirnya dan berkata, "Ibu pasti memiliki motif tersembunyi untuk membiarkan kita pergi. Jika Anda tidak memuaskannya, dia akan tidak bahagia." Kaori tahu bahwa Lina pasti akan ada niat. Jika tidak mungkin untuk menarik keduanya. Tetapi juga karena ini, Kaori tidak mau pergi. Namun, apa yang dikatakan Ariel juga masuk akal. Jika dia tidak pergi, Lina pasti tidak akan bahagia. Tidak sulit untuk memuaskannya dengan masalah sepele seperti itu. Pada saat ini, telepon Ariel berdering. Adrian akan pergi. Jadi tentu saja dia harus melapor ke Ariel. Setelah panggilan tersambung, Adrian berkata, "Tuan Ariel, saya ingin pergi. Cepat pergi." Setelah Ariel selesai berbicara, dia menutup telepon. Adrian di hotel tampak bingung. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi dari nada bicara Ariel, dia tahu bahwa Ariel sangat tidak senang. Ini tidak bisa tidak membuat Adrian mulai memikirkan semua hal yang telah terjadi selama periode waktu ini. Mungkinkah ada sesuatu yang salah yang membuatnya tidak bahagia? Bisa memikirkannya, Adrian tidak tahu di mana dia telah menyinggung Ariel. Jadi dia segera menelepon Imam. "Imam, apakah aku melakukan kesalahan baru-baru ini?" tanya Adrian. Menghadapi pertanyaan yang tidak dapat dijelaskan ini, Adrian bertanya dengan rasa ingin tahu. "Mengapa kamu mengatakan itu?" "Saya menelepon Tuan Ariel barusan, dan dia sangat tidak senang. Saya pasti telah melakukan sesuatu yang salah dan menyinggung perasaannya." Adrian yakin bahwa dia telah menyinggung Ariel, tetapi dia tidak tahu. "Ketika saya datang, saya tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit khawatir. Lagi pula, dia bahkan tidak tahu di mana dia salah. Jadi bagaimana dia bisa menebusnya?" "Apa yang Tuan Muda katakan?" Imam bertanya-tanya. "Aku berkata ingin meninggalkan Bandung. Dia menyuruhku keluar. Cepat keluar." Adrian mengulangi kata-kata yang Ariel ucapkan kepada Imam. Imam berkata, "Dia menyuruhmu keluar. Jadi kamu bisa pergi dengan cepat. Jika kamu benar-benar ingin mengejarnya, dia tidak akan membiarkanmu pergi dengan mudah." "Oke, Adrian." Yang awalnya berencana untuk pergi besok, menutup telepon dan segera mengambil barang bawaan dan meninggalkan hotel. Di villa sisi gunung, Kaori melihat bahwa Ariel berbicara dengan nada yang begitu kasar, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Siapa? Mengapa kamu begitu galak?" "Bimo. Dia memintaku untuk pergi ke kota. Mengatakan bahwa ada banyak gadis muda dan cantik. Tidak, apakah aku harus keluar dari sini?" Ariel berkata sambil tersenyum. Kaori menggertakkan giginya dan melambaikan tinjunya dan berkata, "Bimo ini. Dia benar-benar memintamu untuk melakukan hal seperti itu." Pada hari kedua, Lina mengenakan pakaiannya yang paling berharga, mengambil tas desainer paling berharga, mengenakan emas dan perak, dan membawa semua barang berharganya, berpakaian seperti seorang wanita kaya. Sebagai perbandingan, William tampaknya jauh lebih ceroboh. Gaun biasa, jam tangan paling berharga, juga merupakan model lama bertahun-tahun yang lalu. "Kaori, jika kamu tidak buru-buru berganti pakaian, kamu akan terlambat." Melihat Kaori dalam pakaian olahraga, Lina mendesak dengan tidak sabar. Kaori dan Ariel baru saja kembali berlari pagi. Dan ini baru pukul 8. Jadi jangan terlalu cemas bahkan jika Anda pergi ke pesta pernikahan. "Bu, lihat jam berapa sekarang. Apa yang kamu lakukan terburu-buru?" kata Kaori tanpa daya. Lina tidak sabar untuk menunjukkan dirinya. Pakaian di tubuhnya dibeli khusus untuk pernikahan. "Ibumu bangun jam 5 hari ini. Dan aku tidak tahu apa yang membuatnya bersemangat." William berkata. Lina tidak mengatakannya.
apapun ketika dia bangun, dan bahkan membangunkannya dari mimpinya. Pada saat ini, William tidak sabar untuk kembali ke kamarnya dan tidur kembali. Apa yang kamu tahu? Lina berkata, menatap William. William menunduk tak berdaya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Lina? Bukankah itu hanya untuk memamerkan pakaian yang baru dibeli? Bu. Bahkan jika kita pergi sekarang, tidak akan ada seorang pun di hotel. Mereka masih harus menjemput kerabat. Kita pergi begitu awal. Bukankah kita akan ditertawakan? Ariel berkata ke samping. Mereka tidak melakukan apa-apa di hotel. Mereka mengemasi rumah. Jadi ayo pergi lebih awal untuk bermain. Kata Lina. Sikap dan nadanya terhadap Ariel jelas jauh lebih lembut. Tidak sekuat ketika dia berbicara. Pada William, sebelum orang yang menjemput kerabat tiba, tamu Anda sudah ada di sini. Jika tidak ada yang menyapa, di mana ibu akan meletakkan wajah ibu? Kauri berpikir sejenak, dan melanjutkan, dan pergi. Semua saudara perempuanmu ada di sini. Setelah mereka muncul, mereka akan memusatkan perhatian mereka pada Anda. Jika tidak, siapa yang akan memperhatikan Anda? Lina segera merasa masuk akal ketika mendengar ini. Semakin lama pergi, semakin mudah untuk menarik perhatian orang lain. Dan dia tidak perlu pamer dengan sengaja pada saat itu. Oke, aku dengarkan kamu, kata Lina. Ariel dan Kauri kembali ke kamar. Aku akan mandi dulu. Apakah kamu ingin mandi bersama? Kauri berkata. Ariel terkejut dengan kalimat ini. Menatap Kauri dengan tidak percaya. Dan berkata, bersama, mandi bersama. Hanya bercanda. Kauri melihat ke arah Ariel. Lalu pergi ke kamar mandi dan mengunci pintu. Kauri telah menikmati hal semacam ini sejak dia bersenang-senang dengan Ariel kemarin. Dia bahkan bertanya pada Ariel apakah dia ingin melepas pakaiannya ketika dia pergi tidur tadi malam. Tetapi setelah Ariel menanggalkan pakaiannya, Kauri berpisah darinya lagi. Ariel tidak marah. Meskipun Kauri membuat banyak lelucon, itu tidak berlebihan. Dan Ariel dapat dengan jelas merasakan bahwa hubungan antara keduanya secara bertahap memanas. Dalam hal ini, Ariel tidak terburu-buru untuk menyelesaikannya. Lagi pula, dia telah menunggu lebih dari 3 tahun. Dan tidak masalah jika dia menunggu. Ketika Kauri keluar dari kamar mandi terbungkus handuk mandi dan rambut basah, mulut Ariel kering untuk sementara waktu. Meskipun adegan ini telah dilihat berkali-kali baru-baru ini, itu masih membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Mandilah. Aku akan memilih pakaian yang ingin kamu pakai. Kauri merasakan mata panas Ariel dan berkata tanpa mengangkat kepalanya. Meskipun dia suka menggoda Ariel, dia tidak berani main-main dalam hal ini. Situasi ayo. Aku takut pistol itu akan lepas kendali. Ariel menjawab dan berjalan ke kamar mandi air panas, di mana aroma Kauri masih tersenyum. Setelah mandi, Kauri sudah berganti pakaian. Pakaian tamasya sederhana tidak terlalu mencolok. Lagi pula, dia hanya hadir hari ini sebagai tamu. Jika dia memakai pakaian yang terlalu mencolok, itu tidak akan terlalu bagus untuk mencuri perhatian dari pengantin wanita. Pakaian yang ditemukan Kauri untuk Ariel juga sangat sederhana. Dan dia tidak membiarkannya mengenakan pakaian formal. Karena Ariel, yang mengenakan setelan jas dan sepatu kulit, dapat dengan mudah mencuri perhatian pengantin pria. Ketika hampir pukul 9:30, di bawah desakan Lina yang tidak sabar, keluarga berempat akhirnya keluar. Pernikahan itu di sebuah rumah pertanian di pinggiran kota. Rumah pertanian ini mencakup area yang sangat luas. Dan salah satu pemegang sahamnya adalah Harry, pemilik kebun buah. Pada saat ini, di pintu masuk rumah pertanian, beberapa wanita parubaya berkumpul. Semua orang berpakaian indah dan bersaing untuk kecantikan. Dan tidak ada yang mau kalah dari yang lain. Kenapa Lina belum datang? Dia tidak ingin pamer. Dia tinggal di villa di lereng gunung sekarang. Dan perusahaan Kauri sangat kuat. Dia seharusnya mengudara. Hei. Ini disebut rotasi. Dia dulu yang terburuk di antara saudara perempuan kita. Tapi aku tidak berharap dia menjadi yang terbaik sekarang. Apakah lucu? Pernikahan putrinya membuat perutku sakit karena tertawa. Kali ini, Audi berhenti di pintu masuk rumah pertanian ketika Lina keluar dari mobil. Mata semua orang tertuju padanya.
Ini membuat kesombongan Lina puas. Benar saja. Saya masih harus tampil di final. Untungnya, saya tidak datang lebih awal. Kalau tidak, mengapa begitu banyak orang melihatnya? Satu set pakaian ini bernilai puluhan juta. Jika dilihat lebih banyak orang tidak akan mencerminkan nilainya. Lina, sudah terlambat untukmu. Saudara kami telah menunggumu untuk waktu yang lama. Beberapa teman Lina berjalan ke arah Lina dan berkata dengan antusias. Dia adalah ibu dari protagonis hari ini. Tetapi antusiasmenya hanya dangkal. Dan dia memiliki perasaan untuk Lina di hatinya. Sangat tidak puas. Berpakaian bahkan lebih menarik daripada dia. Bukankah ini pertunjukan untuk menarik perhatian bersamanya? Bersambung.